Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun, para alim, para tokoh, para orang tua aku sekalian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sangat bersyukur dan berbahagia bisa berada di depan Bapak Ibu sekalian. Agak lama baru ke sini lagi. Sampai saya berkacamata baru datang. Bapak Ibu sekalian, pengajian Maghrib Isya adalah pengajian yang sangat singkat. Nah, ya kia sitonganna pengajian itu tania mi bawa Pak Disengang lelolong. Mungkin Pak Disengang si agami, karena waktunya sangat pendek, baru penceramahnya juga si agami Pak Disengang. Bisa jadi, bukan bisa jadi, memang begitu adanya, yolo idi, orang tuaku sekalian tahu dari saya. Akan tetapi ada sesuatu yang besar. Yanar itu pamasena pong Allah Ta'ala, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar dari rumahnya, menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman untuk sampai pada disengan, lokai mak guru. Balasannya adalah sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan menggampangkan jalannya nanti di akhirat untuk menuju surga. Jadi persoalan pengajian itu bukan tanya bawang persoalan Pak Diseng, tetapi pemasena pong Allah Ta'ala. Pertanyaannya, kenapa jadi gampang masuk surga? Bisa dijawab dengan membaca satu riwayat, ucapan Sayyidina Umar, saya mengambil itu dari kitab Tanwir, yang saya ajarkan anak-anak di pesantren, termasuk Adabul Alim wal Muta'alim, bukunya Syekh Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Asy'ari, pendiri NU berbahasa Arab. Ucapan Sayyidina Umar mengatakan begini, Inna rajula la yakhruju min baitihi wa alaihi minad dunubi mithlu jibal tihamah. Maka dari Sayyidina Umar, di jajitung kana setau masuk pole bolana, mayor masuk na pole bolana, megala di dosana. Wa alaihi minad dunub, dia membawa dosa, mithlu jibal tihama, pada rajanna bulu na tihama. Saya cari di Google mana ini Tihama, ternyata Tihama itu adalah kawasan pesisirnya Saudi Arabia, Riyadh. Kita yang sudah naik haji umrah dibawa ke Masjid Terapung, situ kawasan Tihama itu. Angka bulu ukur. Maka deh Sayyidina Umar, narekong katau mesui pole bolana, tiwi dosa makaega maka raja pada rajanna bulu na Tihama. Summa sami al-alima, kemudian tamai bergabung, pengajian, belajar. Sami al-alima mendengarkan majelis taklim. Wa khafa, ini catatannya ini kalau kita mau pengajian menurut Sayyidina Umar. Wa khafa min tau'i kupong Allah Ta'ala. Termasuk yang kita takutkan dari dosa-dosa ta. Wastarja'a, kemudian toba ikupuangnya. Apa balasannya? Raja'a ila manzilihi wa laysa alaihi minadz dzunubi syai'. Rewa ni tumatu okkobolana wa laysa alaihi minadz dzunubi syai'. Na de sisa nagaga dosana yaron tiwi pada bulu na tiha marajana, de nagaga. Hilang itu dosanya. Siapa yang bilang ini? Sayyidina Umar. Kenapa hilang? Dihapus oleh keberkahan majelis taklim yang dia diikuti. Itulah kelebihan Masjid Salim. Masa kita bersyukur dan berterima kasih kepada panitia masjid yang telah memikirkan ada pengajian rutin dan seterusnya, sehingga tadinya bawa Pak disengeta tambah, tapi ada pencucian dosa besar-besaran di majelis taklim. Mungkin yang kasih tahu makada magi tuli dosa lay bahas. Suci dari dosa lay bahas. Dia laku ku mall, memang. Ya, memang tidak laku di mall. Akan tetapi
Tidak ada masalah dalam kubur, tidak ada masalah di padang mahsyar kecuali dosa itu. Maka hadiah besar dari ibadah itu kalau diperiksa adalah pencucian besar-besaran dari dosa. Maka malam hari ini, malam Jumat, malam yang mulia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala berada dalam majelis ta'lim yang paling membaca satu atau dua riwayat. Engkau si di riwayat ini ada di Sunan Imam Tirmizi. Kata Imam Tirmizi ini hadis hasan, tanya hadis melemah. An Abdullah bin Busr. Ya hadis na cerita pole ko Abdullah bin Busr, nama sahabat. Maka dari anna rajulan qala. Angka gere si diurane makutane kuna bitta. Ya Rasulullah, suruhna pong Allah Ta'ala, inna syara'i al-islami qad kasurat alayya. Syariat Islam qad kasurat alayya, mega ni koya, mega ni wamalkan, mega ni wisek. Ya sama kita ini, sudah Ramadan, 30 malam atau 29 malam, ada pengajian tarwih, ada ceramah tarwih, ada pengajian subuh. Banyak sekali ilmu dibahas. Apalagi pengajian rahmat ini, sudah bertahun-tahun pengajian rutin. Jadi ini ada sahabat mewakili kita semua. Dia datang dengan sengaja menemui Nabi Muhammad SAW. Kemudian makadai, ya Rasulullah, majepu syariat Islam kadekah surat alayya. Mega ni kuya. Betuan na mega ni wiseng, mega ni wamalkan. Fadullani ala syai'in. Atashabbathu bihi. Ajarkan saya, tunjukkan saya. Di redaksi yang lainnya, fa akhbirni bisyai'. Informasikan sama saya, tapak guru enggak kasih satu amal, atashabbathu bihi. Ia dingnya wandalkan. Artinya ini ketika syariat agama mega ni riseng, mega yamalkan, dia mencari sesuatu yang bisa diandalkan. Apa kira-kira jawaban Nabi Muhammad? Ternyata jawaban Rasulullah mengatakan begini. Qala makkadai nabita, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Saya baca hadisnya. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah atau bi dzikrillah. Tulita paricaki lilata dengan zikir. Nah ini pas bagi kita karena kita sudah dididik digembleng satu Ramadan penuh, 30 malam atau 29 malam pengajian terus. Ulama besarnya naik, ustaznya naik, bahkan anak-anak pun naik. Ceramah di mimbar. Ternyata menurut Rasulullah, setelah syariat ini sudah banyak kita amalkan, engkau tusik dina sanabita. Andalkan ini. Apa itu? La yazalu lisanuka ratban bi dzikr. Kasih basta sulidata dengan zikir. Bisa dibawa ke zahir zikir lidah, atau mungkin yang dimaksud juga adalah termasuk di dalam zikir batin, lidah batin tak, yaitu hati. Karena dalam hadis qudsi maka dari Allah Ta'ala, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Narikong kato rampe ka akwatinna, dia enggak masuk. Ini zikir khafi, zikir sir. Narikong kato nasa Allah Ta'ala, narampe ka akwatinna dzakartuhu fi nafsi. Maka saya juga ingat hambaku itu yang berzikir tadi di dalam batinku. Jadi banyak menyamar di antara kita ini. Iri tamak bonga-bongai, main-main dengan orang. Orang tidak ada lihat, padahal itu hatinya berzikir. Iri tamak dompeng ko saloy di sawah, ko galungnya. Padahal dia adalah ahli zikir. Andre guru tambo dalek dalam kitabnya Al-Qalusan. Maka day paringeranna atai ko Allah Ta'ala masompai sana. Maka siwiang. Dan balasannya dari Allah paringeran pung Allah Ta'ala ko idi kuatanna pamase. Paringeran na atay kupuangi masompa. Jadi ia roya seng itu masompa tania bawang di atas sejadah selalu. Tidak selalu di masjid. Oko kalungi masompa to, oko pasai mak balu masompa to. Kenapa? Jalan zikirnya. Ternyata menurut Rasulullah yang diajarkan kepada laki-laki ini yang diceritakan oleh Abdullah bin Busr,
Mega ni syariat agama na pengalatala irisang yamalka, ia na mandalkan ina sanarita. Tulita paricaki lillata untuk masikri kupuang. Di depan tak semua saya tidak akan mengatakan mari berzikir. Karena pasti lebih tinggi zikir tak dari saya. Cuma ingin mengatakan tepat terui zikir tak. Karena luar biasa itu. Ini di bukunya Imam Asy'arani. Namanya bukunya Al-Anwar Al-Qudusiyah. Imam Sya'rani mengatakan, An Ali bin Abi Thalib. Engkau riwayat oleh ku Ali bin Abi Thalib. Menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kultu. Maka dia Sayyidina Ali, urakak biasa. Maka dia ku Nabi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dullani ala aqrabit turuq ilallah. Ini ada mewakili kita lagi. Tunjukkan pada saya Rasul aqrabut turuq ilallah. Jalan pintas menuju Tuhan. Kenapa ada jalan pintas ini? Ceritanya begini. Saya waktu mengikuti ceramahnya Pak Quraisy langsung di Kairo dulu tahun 97 kalau tidak salah. Pak Quraisy siap nak kasih dekat tengah. Yaitu kita katanya, pada saat kita baru lahir dulu, kita sangat dekat dengan Allah seperti ini. Tidak ada jarak. Bukan dekat fisik, dekat batin tak dengan Allah. Kenapa dekat seperti ini? Tidak ada dosa tak. Jadi orang kalau tidak ada dosanya, si cawe ke Allah Ta'ala. Bahkan rapat, karena tidak ada sekali dosa tak waktu bunga jaji. Dan kita semua sudah pernah merasakan kondisi itu. Si cawe ke Allah Ta'ala. Punya anak, meninggal, belum balik, lisa suruh gaya tuh, manas, tidak ada keraguan. Pura-pura siap mengatakan apa? Apa yang membuat kita bergeser dari kedekatan ini? Dosa-dosa atam itu. Jadi kalau misalnya ini waktu kedekatan, taman ini balik ke berdosa mata, kita bergeser sedikit menjauhi Allah, Allah juga bergeser menjauh. Berdosa lagi lidah, bergeser sedikit menjauhi Allah, Allah juga bergeser. Terus kalau ditambahi terus bertambah, tambah mabela nih kepada Allah Ta'ala. Inilah yang ditanyakan oleh Sayyidina Ali. Dullani ala aqrabit turuq ila Allah azza wa jal. Maka dari Sayyidina Ali, ya Rasulullah, tapak guruanga, jalan pintas menuju Allah kembali. Karena kita semua ini mau semua menuju Tuhan. Inna lillahi, sehingga orang yang meninggal itu bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini bilang Allah, dan kepalanya kita kembali karena memang kita sudah pernah ya sengirewe ijokai paimeng onrok pulai. Kenapa itu kita dikatakan kembali mendekat ke Tuhan, takarrub ilallah. Karena memang kita sudah pernah di posisi itu. Itu kita baru lahir. Orang yang sukses dalam hidup adalah orang yang mampu kembali ke posisi awalnya waktu lahir. Inilah orang sukses yang sebenarnya. Kesuksesan yang lain itu kesuksesan sementara, tapi sukses dulu kita tidak punya kendaraan, sekarang engkana. Ya ro biasa deh kagak bolang, pakai ke engkana. Ya ro bagi kagak deh kagak lakai deh kagak bayi ini engkana. Ya ro biasa deh kagak pun apa ingkai pakai ke engkana. Itu kesuksesan semua. Tapi itu semua kesuksesan akan ditinggalkan. Kesuksesan besar apabila kita mampu mendekat kembali kepada Allah. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha upa patau nasab. Pung Allah Ta'ala maka daya tani nabi taya tani pandri taya pung Allah Ta'ala langsung qad aflaha man zakkaha upa patau bagi orang yang mampu mensucikan jiwanya. Kenapa? Karena dia akan kembali ke posisi dekat. Biar dia tidak punya apa yang penting, mampu dekat kembali maka dia pung Allah mau wa qad khaba man dassaha cilaka Pak. Rugilah. Siapa itu? Mandasa, orang yang mengotori jiwanya. Kenapa rugi? Karena dia akan berada pada posisi yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sayyidina Ali datang mewakili kita semua. Ya Rasulullah, Bapak guru enggak jalan pintas menuju Tuhan. Saya kalau mau ke Tanduk Tedong ada acara, saya tidak lewat Pangkajene. Saya lewat Akai-Akai. Kenapa? Lebih macawe, bro. Iya. Itu jalan pintas itu. Jadi Akai-Akai jalan pintas. Selisih 10 kilo barangkali kalau lewat dari sini. Jadi lewat sana. Ini ditanya oleh Salih, adakah jalan pintas kembali menuju Allah setelah kita berdosa jauh? Adakah jalan pintas si pacawe kialewe paima kupuange? Ada, kata Rasulullah SAW. Wa ashaluha alal ibad, dan lebih gampang dikerja orang. Jadi ini jalan pintas, wa ashaluha lebih gampang, wa abdaluha dan lebih mulia di sisi Allah. Apa jawabannya?
Faqala Rasulullah SAW, Ya Ali, Ali, alaika bimudawamati dzikrillahi azza wa jalla. Tapanennungan zikirimu. Mudawama itu menenungan. Mudawam itu. Ya kalau lupai, ngarap imang. Menenungan. Rupanya itu zikir adalah jalan pintas menuju Tuhan. Maksudnya itu cepat sampai ke Tuhan kembali kalau itu diandalkan. Jadi senada dengan hadisnya Abdullah bin Busr tadi. Dan kita adalah para pengamalnya. Ini datang hanya menjelaskan dan menguatkan amalan tak. Maka dari Nabi taku Sayyidina, Ya Ali, Ali, alaika bimudawamati dzikrillah azza wa jal. Panenungan isi kirimu. Pantaslah di bukunya Abu Dzar Al-Kalamuni saya mendapatkan ucapannya Sayyidina Ali. Di situ, ucapannya Sayyidina Ali di buku lain, dikutip oleh Abu Dzar dalam bukunya Fafirru ilallah. Apa kata Sayyidina Ali? Likul syai'in saqal wa saqalatul qalbi dzikrullah. Tungka sewa-sewa itu engkau alat pembersihnya. Ini karpet biasanya pakai alat yang penghisap debu, itu pembersih. Piringnya ibu-ibu, Mama Lemon. Baju Rinso dan kawan-kawan. Semua ada alat pembersihnya. Sekarang kalau hati yang kotor kata Sayyidina wa saqalatul qalbi dzikrullah. Pembersihnya itu hati adalah zikrullah. Pantas Ali mengatakan demikian karena dia sudah datang dari Nabi Tamak Tanah. Ini penenungan zikirmu. Sirran, baik itu zikir sir, au jahran atau zikir yang kedengaran. Ini ulama di Sulawesi mengatakan zikir itu ada 4. Lebih miseng ini daripada saya. Zikir zikir tubuh, zikir hati, zikir nyawa, zikir rahasia. Zikir tubuh itu adalah zikir yang menggerakkan lidah ini. Ya kukidomnya boleh tak isi zikir tubuh. Nah bilang ulama-ulama kita di Sulawesi. Jadi zikir tubuh ini bagi pemula ini yang dia nasihatkan oleh guru-guru tak. Panenungan zikir lillata, dia akan pindah sendiri ke hati. Zikir hati itu adalah Allah, 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 Allah di sini. Allah, Allah di sini. Nyawa dan rahasia ini bisa digambarkan begini. Ya sengi rahasia tonga. Malaikat tidak tahu. Ya. Dek nama ke hurufu, dek nama ke sada. Bisa kita gambarkan sebagai contoh. Dek napas tapi bisa jadi contoh. Ya komudani itu kau teman-teman. Kita sebagai anak rindu sama orang tua. Orang tua kesian sudah tiada misalnya. Mudani ki, angkat kue. Walaupun kita tidak sebut namanya. Itulah sebenarnya zikir sir. Jadi ada orang, si garu kau tahu. Dia menyamar. Tidak mau dia menampakkan bahwa dirinya ahli zikir. Si garu kau tahu. Saya punya guru. Itu guru saya, murid langsungnya guru Tambo Dale, dia dibina 7 tahun menurut pengakuan guru saya. Iya kau si bawa ki, alena kami nama raja bicawana. Dia paling tinggi, paling banyak ketawanya. Tapi kami tahu, ini adalah orang yang menyamar. Di napitang alena. Dan rata-rata itu begitu. Sehingga Bapak Ibu sejak dulu mengikuti saya cerita begini. Di Jawa Timur itu kampung saya, ada kakek-kakek pakampi saping. Ya kalau habis asar, oleh nimala seri, tuh dan itu masuk leka. Sering saya ceritakan ini kalau di daerah Sidrap ini. Tuh dan ini masuk leka. Angka cantel lopo, kopi. Si bawa pelokna. Dengan tembakau yang digulung sendiri loh. Pelok tomatua. Hari-hari begitu rutin. Jadi waktu itu saya masih nyantri di DDI. Saya di DDI itu 91, di 92 di Mangkoso. Baru 93 sampai 96 saya di Takalasi, di DDI. Jadi saya liburan pulang. Ceritanya ini ada mingkan di Pak disengecek dek. Utiwirangi pilang-pilang, itu kakek. Utiwirang pilang-pilang. Tapi saya dengan sopan karena ini orang tua, masulek kakak koyolona, tapi saya pakai bahasa Madura. Aglo podang, tak bene. Maka sikap aku sambil ki minum kopi, mapelok-pelok sambil ki masih kiri. Waling ngiro pilang-pilang. Agar balianga masih rika nataro.
Dia bilang apa? Iya maturi enawe, si matau jama-jama masai sana mi, pasamandar itu. Iya maturi nasen. Iya tuh nas, iya nih nasen nah, jama-jama riolo pana riolo. Rupanya saya tertipu, Pak. Kukira dia menikmati kopi dan rokoknya, ternyata dia menikmati zikirnya. Ya dia capak riolo tuh. Dia menikmati zikirnya. Inilah yang dimaksud oleh Nabi sir. Ya atau misal. Ya atau misal. Ini zikir sir. Kalau Imam Al-Qushairi dalam kitabnya Risalah Al-Qushairiyah, dimasukkan dalam kelompok zikir sir, zikir rahasia, yang hari itu Al-Muraqabah. Angka ku papenak di tamak kada naita kak puangi. Mak bicara papenak ding ya. Ini rasa ini. Sama kalau kita masuk toko, engkau taroki, Anda dalam pantauan CCTV. Mi tahu tuh, tahu ya? Padahal ya harus CCTV, nak mati, rusai, masolang. Tapi engkau taroki, Anda dalam pantauan CCTV. Jadi orang ke sana kemari di hatinya, nah itu kak CCTV. Nah pantau kak CCTV, padahal CCTV-nya mati. Tapi di dalam rasanya ini ada. Saya dalam pantauan CCTV. Iya nih asal murakabah. Zikir itu ya tuh, itulah zikir sir, zikir rahasia. Dek nama kisah ada tuh. Mudah nih itu kau matoy. Angkat tetap puasa nak dek agak tuh. Tapi dia ada di sini. Tidak ada nama. Makutoni kupung Allah Ta'ala. Inilah saya mengherankan ada ustadz yang begitu gamblangnya lewat di Facebook, lewat di TikTok mengatakan apa? Orang yang berzikir Allah, 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 Allah katanya. Tanya zikir iya tuh. Saya bilang. Nah, dalam hadis sangat jelas maka dia Nabi ta ya kong kamu pitau namosi di tahu nasa Nabi ta ada dalam kita tahu. Nari kong kapto mo pitau kolino maka Allah Allah akan memerintahkan kepada malaikat Israfil, jangan tiup itu trompetmu 40 tahun. Hormati dia padahal baru satu orang. Jadi Rasulullah mengatakan Allah masuk dalam kelompok zikir. Jadi Rasulullah mengatakan jalan untuk mu pacaweki alemu jalan pintas menuju Tuhan, ya toh nama gampang, ya toh ni kami nana poji kupuangi, penenung yang zikir. Mohon maaf ini orang tuaku, duluan itu kita berzikir dari saya. Cuma begitulah penceramah. Sirran, baik itu zikir sir. Zikir sir. Dia kagak sadar, dia makin sadar. Di sini main. Au jahran, wajahran, maka dia nabita, dan termasuk zikir bersuara. Jadi bersuara boleh, tidak bersuara boleh. Masing-masing ini didukung oleh dalil. Termasuk zikir berjamaah, ada dalil. Zikir sendiri-sendiri, ada dalil. Zikir bersuara, ada dalilnya. Zikir tidak bersuara, ada dalil. Yang mana-mana cocok. Ya. Kalau kita koki galuta, cocok barangkali kalau tidak bersuara. Karena kalau bersuara, laki-laki orang gila. Coba-coba mi besok kok galuta. Subhanallah, 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 waduh. Ay, mapamula ni nasang yan. Mapamula maga, mapamula stres. Jadi ada waktunya cocok bersuara, ada juga waktunya untuk tidak bersuara. Sayyidina Ali melanjutkan. Faqala Aliun, maka Sayyidina Ali, kullun nasi dzakiruna ya Rasulullah. Ya Rasulullah Allah Ta'ala. Ya nasa tahu masih kiri. Mana? Wa inna ma uridu an takhussani bi syai'. Saya mau minta zikir khusus, amalan khusus. Faqala maka Nabi ta, mah ya Ali. Mah betuana jolo Ali. Jadi Rasulullah mengatakan, jolo Ali. Ya biasa kita kalau mau menyampaikan sesuatu yang penting, jolo biasa begitu. Maka Nabi ta, mah ya Ali. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyun, la ilaha illallah. Zikir amalan yang paling abdal yang saya ucapkan wan nabiyun dan para nabi sebelum saya, pemula Nabi Adam sampai saya, kata Rasulullah adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Ali minta zikir khusus. Dia nalengi ku Nabi. Tidak usah zikir yang lain. Ini ada. Yang paling mulia zikir dari yang saya amalkan dan para nabi sebelum saya adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah melanjutkan agatosi apalanna, angkena ya la ilaha illallah baca. Di sini
Maka dari Nabi SAW, walau anna samawati sab'a, coban na yarwali, langi eko yase ro pitu susunge, wal aradina sab'a, dan ini tanah ke bawah pitu lapi fi kappatin. Kappa itu timbangan. Di sini timbangan. Wa la ilaha illallah fi kappatin, dan la ilaha illallah saya nyebut ini hanya contoh saja. La ilaha illallah ini langit bumi ini. Kemudian kata Rasulullah, la ilaha illallah di sini. Pasti timbang nih ya. Apa kata Rasulullah? La rajahat la ilaha illallah. Matana itu la ilaha illallah, angkatna daripada langit, dari si bawah linu itu susu. Maka Rasulullah tidak ngasih yang lain. Untuk apa? Ini saja Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Demikian yang disampaikan oleh Rasulullah. Imam Asy'arani mengatakan, wa yushhadu li hadzal hadis ma rawahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini menjadi kuat karena didukung oleh riwayat yang lain. Riwayat yang lainnya adalah anna Musa alaihissalam, bahwa ini juga pernah diminta oleh Nabi Musa. Kalau Nabi Musa mau minta kepada siapa? Dia itu Nabi Musa kelebihannya sifat bicara pun Allah Ta'ala. Kalau Sayyidina Ali ke Nabi Muhammad. Ini didukung oleh riwayat lain bahwa Nabi Musa engkasih dibetu milawiku pun Allah Ta'ala, karena Nabi Musa itu adalah kalimullah, dia gagah perantara. Kalau dia mau bicara, sifat bicara pun Allah Ta'ala langsung tanpa lewat perantaraan malaikat Jibril. Satu waktu milawi Nabi Musa, ya Rabbi, Nabi Musa ya milawi pun Allah Ta'ala, ya Rabbi alimni syai'an adhkuruka bih wa ad'uka bih. Puang pak guranga sikri bacaan khusus saya pakai berzikir dan saya pakai berdoa kepadamu. Sama dengan Sayyidina Ali ini. Sayyidina Ali minta kepada Nabi Muhammad. Ini Nabi Musa minta langsung pada Allah. Agana sepung Allah Ta'ala ku Nabi Musa. Ya Musa, Musa, kul, bacai. La ilaha illallah. Jadi dalam Al-Quran Allah mengatakan, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diterima itu hanya satu. Agama Islam. Karena mulai dari Nabi Adam, Islam semua ini ke bawah agama. Buktinya zikirnya ini sama. La ilaha illallah. Qala, maka dari Nabi Musa, ya Rabbi epuang, kullu ibadika yaquluna hadza. Ya masyarakat inasan, naamal kamanang ila la ilaha illallah. Rupanya dia juga minta zikir yang khusus. Qala, kul la ilaha illallah. Maka dari Allah Ta'ala, baca saja la ilaha illallah. Dibalas kembali. Qala, maka dari Nabi Musa, ya Rabbi, innama uridu syai'an takhussuni bih. Saya ini minta zikir khusus. Zikir khusus untuk saya. Dia nampak guruang ikut Allah Ta'ala. Maka dia Allah Ta'ala, ya Musa, sama dengan jawabannya tadi Nabi SAW. Lau anna samawati sab'i, coba langit di 7 lapis di atas dan bumi 7 lapis ke bawah. Fi kaffatin, disimpan di satu timbangan. Wa la ilaha illallah fi kaffatin, malat bihim la ilaha illallah. Lebih matana itu angkana la ilaha illallah daripada langit dan bumi yang digabung jadi satu. Betapa mahalnya itu la ilaha illallah. Betapa mahalnya. Jadi seandainya itu apalangi melok lai ia lemanangi, di mana gudangnya? Mana gudangnya ini? Tidak muat karena langit 7 tingkat, bumi 7 lapis, pasti gabungi. Iya saya mau yang ke la ilaha illallah. Di mana orang yang berzikir la ilaha illallah, di mana mau disimpan? Nanti ini akan didapat masuk ke dalam kuburan, naik di padang mahsyar. Disinilah pahala zikir ini akan kita dapat. Karena itu beruntunglah kita Bapak Ibu masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Mungkin saya sebagai guru pesantren, pengajian itu pesan paling banyak kepada santriku itu adalah zikir. Di pengajian-pengajian juga ini dipanggil-panggil di sidrap ini terkadang paling sialan pembahasan terulang. Zikir itu makaiga karena agana senabita. Laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha azza wa jalla fiha. De tuga agana senabita la sasakalai wili sasuruka. Kecuali siddi. Bayangkan ini sudah diputuskan di padang mahsyar, kamu penghuni surga. Ya sudah diputuskan ketuk palu penghuni surga. Ya dia kagak sesekali, mas sesekali mau pindah senabita. Walaupun di sarahnya saya baca,
Kalau sudah dalam surga, dia nagagay sekali kuilalan nih. Tapi saat diputukan di padang mahsyar, lisa surga, mas sesekali mau menupu. Padahal dia sudah penghuni surga. Dia gagana sesekali nasa nabita kecuali si. Apa itu? Ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullah azza wa jalla fi. Engkana waktu biasa napake waktu di dunia. Dia napake untuk masikiri. Itu akan menjadi penyesalan-penyesalan semua. Kenapa Bapak Ibu? Dari saking besarnya pahalanya. Sehingga di akhirat itu nanti, di surga itu orang bertingkat-tingkat sesuai dengan pahalanya. Dan akan menyesal orang ketika dia di surga tapi berada di bawah, wih coba nalo tambah sikir kok ruyase. Begitu. Sehingga kata Rasulullah SAW, dega akan sesekali surga kecuali si di. Ya naritungkan waktu biasa kolino dek napaki masikri. Tuli jama-jamang. Tuli bindru nami pengalatala ngerang. Ya, dan memang pekerjaan ini luar biasa juga memusingkan dan menyibukkan kita. Tapi orang kalau sudah belajar baik-baik, dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sibuk di luar, sibuk di dalam. Di luarnya sibuk dengan pekerjaan. Di dalam dia ajak untuk sibuk dengan zikir. Bisakah itu? Tergantung Pak Berena Puangi. Tetapi ia Pak Berena Puangan Allah Ta'ala akan datang kepada tumat tungengi. Ia tu sikiri maka dia geru tambo dalle. Dia gaga ko idi atai. Engkau kupong Allah Ta'ala. Kita harus jujur itu. Seandainya sikiri itu dari kita, putar tasbih, salat 5 menit. Nah salat 5 menit ini susahnya kita kasih full zikir kita. Saya, kalau kita enggak juga. Pada lagi. Saya pulang kampung, ku terangkan persoalan zikir. Engkau tua-tua depe, maka dana ya naseng ya kumak jam maka aku saliweng. Alhamdulillah jalan sikiri kuna. Tapi magiro nasa ko masampaja nga 5 menit. Na makawata mapat 7 sikiri ko kupuangi. Dalam hatiku na mau ya maku to. Jujur, besar betul tantangannya ini kalau 5 menit. Nah kalau kita sementara bekerja, sibuk di luar dengan pekerjaan, sibuk juga ini serius dengan pekerjaan, de umak kadama dosa, sungguh tidak. De tama dosa Pak, karena ini mencari rezeki yang halal juga besar pahalanya. Perintah dari Allah, suatu kewajiban. Mengerjakan itu semua jalan pahala tak. Akan tetapi, kalau kita sibuk di luar pekerjaan, di dalam juga sibuk dengan pekerjaan, tuan memupik, tuan mengi, orang biasa-biasa. Orang biasa-biasa ki. Ada guru, tanya, Pak Ustadz, saya guru. Iya, kenapa Ibu? Ya tuh nasa kuma Pak Guru Kak. Dia nak pungala talim ngerang. Kita yang ngerang pelajaran dengan anak-anak. Maka dekat tuan mengi kita orang biasa. Orang yang naik levelnya di atasnya orang biasa adalah sibuk ini pekerjaan di luar. Tapi di dalam diarahkan untuk sambil masih kiri kupuangi. Karena saya anak pesantren, guru-guru di pesantren mengatakan apa? Sayyidina Abu Bakar mencari cara supaya jalan sikirinya napas samangi akka ajena dengan Allah. Sayyidina Ali napas samangi masuk matamakna napasna. Iya. Dengan sikirina. Kita cari cara juga bagaimana pekerjaan-pekerjaan kita tidak menghalangi kita untuk berzikir. Jadi kembali kepada kesimpulan Isa sudah masuk. Mega ni sariana pong Allah Ta'ala ujama, mega to wiseng. Apa yang mau diandalkan? Maka dia minta pandenungan isi kiri kita. Taparicaki lilata na toro sikri. Semoga kita bisa mengamalkannya Bapak Ibu saling mendoakan. Demikian pengajian yang kita laksanakan malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih panitia bisa datang kembali di masjid yang penuh berkah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.